Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka. Tapi emang karena Rasman ya, kan kalau persidangan ada memang harus tertutup. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi gitu harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Mungkin dalam undang-undang Dia nggak main TikTok, dia nggak main IG, jadi harus jelasin gitu. Itu biasanya majelis hakim yang memutuskan. Itu contempt of court, itu penghinaan terhadap persidangan. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Jadi hakim ini berwenang menentukan jalannya sidang. Jadi pimpinan atau penguasa terhadap persidangan adalah hakim. Jadi kalau hakim memutuskan sidang tertutup, tentunya sidang harus berjalan tertutup ya, karena hakim punya pertimbangan hukum, pertimbangan dalam persidangan, di mana sidang harus tertutup. Ini buat seluruh pengadilan yang ada di Indonesia ya, kalau misalnya ada Rasman dan timnya ada sidang ya, tolong deh dites dulu kesadarannya. Coba tanya, Bapak tahu kan ini pengadilan ya, bukan terminal ya Pak ya, bukan ya, pengadilan ya. Gila, pengadilan dibikin gak ada marwahnya sama Rasman, gila. Apalagi siapa itu, ada yang naik kursi, naik meja. Ngapain sih? Firdaus juga, kan lu membangga-banggakan, lu banyak pekerjaan lu, profesi lu banyak, mulai dari apa namanya, vokalis band ya kan, gitaris, drummer, terus lu wartawan juga, manusia silver, pedagang asongan, banyak lah ya. Tapi kenapa mesti ada pengacara di salah satunya? Ada dari satu nenek-nenek kan pakai jilbab putih tuh ya, dia teriak-teriak, nggak tahu Bu ibu teriak apa, tapi yang jelas di kuping saya kedengarannya kayak lontong sayur, toprak, gado-gado mau, masih ada lontong, masih ada tuh. Ini mohon maaf ya, saya aja yang orang kampung ya, saya orang kampung nih, ngelihat kalian itu kampungan sekali. Seorang pengacara yang memiliki disiplin ilmu jadi seperti tidak sekolah dibuat sama si Rasman dan teman-temannya. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Secara spontan saya naik meja karena ngeliat klien saya seperti diintimidasi. Saya teriak, kamu, ada bahasa-bahasa saya nggak pantas diucapkan. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya, ngapain kamu klien saya digituin? Hah? Jaksa, kamu naik ring, bilang begitu. Jadi akhirnya masalah itu bisa clear ya. Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja gitu. Jadi itu refleks saya. Tapi tetap kami dengan ketegasan kami meminta agar hakimnya diganti. Karena dari awal hakim ini arogan banget gitu loh. Kita sebagai pengacara dibentak-bentak. Sekarang kita ini anak kecil gitu. Kita dibentak-bentak. Cara penyampaian kan ada yang santun. Sebagai hakim ada kan, dia kan mempunyai pendidikan psikologis ya kan,
mempunyai pendidikan estetika, etika dalam berkarya atau bertugas. Masa seorang hakim dikit-dikit bentak, memang kita siapa? Kita ini officium nobile, lembaga terhormat, ya kan? Profesi terhormat. Kita tidak pernah terikat dengan siapapun dan kita tidak dibawa siapapun. Ya, kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya saya bilang tadi, tidak akan pernah kami takuti ancaman apapun. Selama kami masih ada celah pembelaan, selama ada titik kebenaran, kami akan terus menyuarakan ini. Yang buat ricuh tadi, ini poinnya. Yang buat ricuh tadi, kami kan tadi mengajukan keberatan. Nah, hakim tidak mempertimbangkan keberatan itu, malah menekankan saya yang berkuasa di sini, saya yang menetapkan, kalian ikut aturan saya. Saya perintahkan sidang harus dilanjut dengan ketentuan tertutup. Tadi kami coba menyampaikan argumentasi hukum. Nah, hakim langsung potong. Poin ini sebenarnya tadi awal mula keributannya. Pak Firdaus itu naik ke atas meja, itu refleks. Dia mau menyelamatkan Pak Rasman. Karena ada 2 orang yang menyerang dia. Itu sebenarnya sebagai kuasa hukum, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Karena memang posisi Pak Firdaus ini kan ada di tengah. Kalau dia mutar dulu, itu akan lamban. Makanya dia berusaha untuk dari atas meja gitu tadi. Kemudian adalah pihak dari, kami nggak tahu siapa, karena pakaiannya pakaian biasa, pakaian preman. Nah itu langsung lari menerjang Pak Rasman, mengamankan Pak Rasman gitu. Bahkan kami lihat itu ada tangannya gini ke leher Pak Rasman. Nah itulah tadi advokat Firdaus menyatakan bahwa ada penyerangan terhadap Pak Rasman. Dia itu mau membela Pak Rasman di situ sebenarnya. Jadi yang di BAP dulu tuh saya, kedua saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja dah. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu 1 tahun. Dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong ada unsur seperti ini? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih, angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dokter Oki, makanya lama. Niki, Doktif. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan? Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Pada prinsipnya bahwa klien kami itu adalah korban dari dugaan tindak pidana oleh inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan kami berharap ke depan
pelaku-pelaku ini dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap mereka. Sebagai penduduk Indonesia berhak melaporkan dan boleh-boleh saja dilaporkan. Tetapi ini negara hukum ya, jangan main hakim sendiri, jangan sok jagoan di negara ini karena tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang jago.